Seperti halnya bertani konvensional, dalam kita bertani organik kendala terberat yaitu permasalahan menghadapi serangan hama dan penyakit. Sahabat tani dan pencinta tanaman, apa kabarnya hari ini? Kami doakan semoga selalu diberikan kesehatan, ketentraman dan dilancarkan rizkinya, amin. Dikarenakan, serangan hama ini menjadi penyebab kegagalan dalam kita menanam dan juga menyebabkan penampilan hasil panen tidak menarik dan ditolak oleh pasar. Untuk itu, pada kesempatan ini mari bersama-sama kita ulas tentang pestisida organik dan cara membuat dan aplikasinya. Dalam pengendalian hama, saat kita bertani organik atau menanam untuk dikonsumsi sendiri, kita usahakan tidak menggunakan pestisida kimia. Di samping karena harganya mahal, juga bahaya residu dari pestisida itu sendiri yang harus kita pertimbangkan. Lalu, langkah-langkah apa yang mesti kita lakukan agar tanaman tetap sehat dan bisa berhasil sampai panen? Padahal pasar atau konsumen menginginkan yang bagus, mulus serta sehat. Yang harus kita benar-benar perhatikan yaitu, faktor kesehatan tanah sangat diutamakan dalam budidaya tanaman organik karena secara langsung berhubungan dengan kesehatan tanaman. Tanaman yang sehat dengan pertumbuhan yang optimal akan tahan terhadap serangan hama dan penyakit tanaman. Tanaman yang tumbuh pada tanah yang kurus dan kekurangan unsur hara akan mudah terserang hama dan penyakit. Pemberian pupuk berlebih pun belum menjamin tanaman akan terbebas dari serangan hama dan penyakit. Untuk itu, kesuburan dan kesehatan lahan harus kita utamakan. Langkah-langkah yang bisa kita lakukan yaitu, pemberian pupuk kandang yang sudah difermentasi, bisa dari kotoran ayam, sapi, kerbau, domba dan sebagainya. Mikroba pembenah tanah juga dapat diberikan pada lahan yang akan ditanam untuk mempercepat proses peningkatan kesehatan tanah. Adapun mikroba yang dapat digunakan untuk memperbaiki kesehatan tanah, diantaranya cendawan Trichoderma sp. dan Gliocladium sp, serta bakteri pengikat nitrogen, seperti Azospirillum sp, Azotobacter sp, Rhizobium, dan Bradyrhizobium. Untuk membuat agen hayati, ada di video sebelumnya, silahkan klik link di atas atau lihat linknya di deskripsi. Berikutnya hal penting yang sangat perlu diperhatikan dalam perlindungan tanaman secara organik. Menciptakan agroekosistem pertanaman yang tidak menguntungkan bagi kehidupan hama dan penyakit tanaman. Agroekosistem merupakan suatu ekosistem pertanian yang di dalamnya terdapat komponen organisme dan abiotik dalam suatu lahan pertanian. Beberapa komponen natural dalam agroekosistem antara lain meliputi faktor-faktor biofisik seperti tanah, air, iklim, tumbuhan, hewan dan lain sebagainya yang satu sama lain berinteraksi dalam suatu mekanisme tertentu. Sehingga perubahan pada komponen yang satu akan berpengaruh pada keberadaan komponen yang lain. Hal lain yang dapat dilakukan yaitu, menanam dengan pola tanam tumpang sari, yaitu menanam beberapa jenis tanaman dalam satu lahan yang sama. Hal ini dilakukan untuk menciptakan ekosistem yang dapat menekan timbulnya serangan hama dan penyakit tanaman, misalnya jagung ditanam bersama kacang tanah, kentang dengan bawang, dan mentimun dengan kacang-kacangan. Umbi kentang dan bawang memerlukan nutrisi yang berbeda. Selain itu, tanaman bawang mengeluarkan ekstrak yang dapat menghalau hama pada tanaman kentang. Produk organik tidak selalu harus berpenampilan kurang menarik, agar bisa diterima pasar. Produk organik berpenampilan menarik, segar dan tidak berlubang, bisa diperoleh dengan cara memberikan pupuk organik yang berkualitas, serta mengendalikan hama dan penyakit tanaman menggunakan biopestisida yang tepat. Menanam tanaman refugia juga terbukti efektif untuk mencegah hama tanaman. Refugia merupakan mikrohabitat yang ditanam di sekitar tanaman yang dibudidayakan bagi predator dan parasitoid untuk berkembang biak. Refugia merupakan area tumbuhan gulma yang tidak mengganggu karena perannya sebagai mikrohabitat yang menyediakan tempat berlindung secara spasial dan atau temporal bagi musuh alami hama, seperti predator dan parasitoid, serta mendukung komponen interaksi biotik pada ekosistem, seperti polinator atau serangga penyerbuk. Sekarang kita fokus ke ulasan pestisida organik atau biopestisida. Sebelum melanjutkan, kami mohon dukungannya Sudi kiranya untuk pencet tombol subscribe di bawah. Terima kasih, semoga menjadi keberkahan, amin.
Dalam membuat biopestisida atau pestisida organik ini, yang harus diperhatikan yaitu pemilihan bahan, dan cara pembuatan, serta cara aplikasinya. Untuk bahan, kita wajib tahu jenis tumbuhan yang bisa digunakan sebagai pestisida organik, dan tentunya aman untuk tanaman. Jenis tumbuhan yang bisa kita gunakan sebagai pestisida organik ini cukup banyak. Untuk melihat jenis-jenisnya silahkan klik link di atas atau lihat linknya di deskripsi. Yuk, sekarang kita buat biopestisida atau pestisida organik untuk semua jenis hama. Yang pertama, tentu kita siapkan alat dan bahan-bahannya. Untuk alat yang kita siapkan yaitu 1. Panci. Panci gunakan saja yang sudah tidak terpakai. 2. Kompor atau dapur kayu. 3. Pengaduk. 4. Wadah untuk menyimpan. 5. Kain untuk penyaring. Dan jangan lupa juga siapkan pisau dan tatakan untuk memotong. Bahan tumbuhan untuk sebagai pestisida organik yaitu 1. Buah bintaro 1 buah. 2. Tembakau 1 genggam atau 5 batang rokok kretek. 3. 5 siung bawang putih. 6. 5 siung bawang merah. 7. 1 ons akar mengkudu. 8. 2 ons abu dapur atau abu pembakaran. Bisa juga gunakan bahan yang ada sebagai pengganti bila tidak ada bahan tersebut, misalnya, bintaro diganti gadung, atau akar mengkudu diganti tuba. Selanjutnya, kita potong kecil-kecil semua bahan, bisa juga dengan cara ditumbuk atau di blender. Kemudian, rebus semua bahan-bahan tadi, setelah mendidih, masukkan abu dapur atau abu pembakaran lainnya. Biarkan mendidih selama 10 menit, lalu dinginkan. Diamkan racikan ini selama 24 jam, supaya ekstrak dari bahan-bahan tadi terurai di air. Setelah 24 jam warna akan semakin pekat. Langkah selanjutnya yaitu penyaringan. Tujuan penyaringan ini supaya ampas tidak menyumbat ujung sprayer saat aplikasi ke tanaman. Kemudian, masukkan larutan ke dalam botol untuk memudahkan dalam membawa ataupun penyimpanan. Sekarang kita sudah punya pestisida organik yang siap untuk diaplikasikan. Untuk dosis aplikasi gunakan 1:10 untuk tanaman kecil, dan 1:5 untuk tanaman besar, dengan cara disemprotkan ke daun, batang sampai basah. Dosis bisa dinaik turunkan melihat kondisi tanaman, dan kepekatan larutan PESNAB, pestisida organik. Lakukan aplikasi 3 hari sekali selama 3 kali aplikasi, selanjutnya, ulangi 7 hari atau 10 hari sekali. Sedangkan untuk pencegahan bisa diaplikasikan 15 hari sekali. Sistem kerja pestisida organik ini, umumnya tidak langsung membunuh hama. Seperti pestisida kimia, umumnya cara kerjanya membuat hama kehilangan nafsu makan, sakit, kemudian mati. Jadi jangan buru-buru menganggap pestisida buatan kita ini gagal. Tapi amati serangannya pada tanaman, apakah sudah berkurang atau tidak. Demikian ulasan ini, semoga bermanfaat. Bila ada tambahan atau saran, juga kritik dan pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Mohon untuk terus mendukung channel ini dengan like dan subscribe. Bersama kita bangun channel ini agar berkembang, dan menjadi wadah kita saling berbagi, diskusi dan silaturahmi. Terima kasih, semoga menjadi keberkahan. Amin. Salam sehat sejahtera untuk kita semua. Tetap semangat hijaukan bumi.